sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wad'u syari'i al-uquda asbaban. Wad'u syari'u al-uquda asbaban li musabbabatiha kama wad'u al-bai'a sababan li naqli milkil mabi'i. Telah meletakkan siapa asyari'u syari', maksudnya Allah Ta'ala, al-uquda akad-akad asbaban limusabbabatiha sebagai sebab bagi akibat-akibatnya, kama wadu'al bai'a sebagaimana syari' meletakkan jual beli, sababan linakli milkil mabi sebagai sebab untuk memindahkan kepemilikan barang yang dijual dari mustari kepada orang yang beli, wasamani lil bai dan memindahkan nilai atau harga untuk orang yang menjual. Wa wadu'a ar-rahna dan syari' meletakkan gadaian sababan lithubuti haqqil murtahin sebagai sebab tetapnya hak orang yang menerima gadaian, menerima barang gadaian alal aini atas barangnya al-marhunati yang digadai, hatta yakuna muqaddaman ala sairil ulama sehingga murtahin itu didahulukan, yang menerima gadai itu diutamakan dibanding orang-orang yang berhutang ila ghairi dzalik dan lain-lain minal uqudi allati ahallaha wa wada'aha asbaban, yakni berupa akad-akad dalam fikih, berupa akad-akad muamalah yang dihalalkan oleh syari' dan juga diletakkan sebagai sebab. Wa fi ba'dil ahyani yaridu anis syari'i nahyun, dan di sebagian tempat atau sebagian waktu sampai juga dari syari', dari Allah Ta'ala dan juga dari Rasulullah, nahyun, larangan an hadal uqudi, dari akad-akad ini, idza qaranat hasifatun, ketika membarengi akannya apa sifatun sifat. Kalau ada sifat-sifat tertentu maka bisa jadi perdagangan itu dilarang, atau gadai itu dilarang. Seperti apa? Kama fir riba, seperti yang ada dalam riba, wa ta'jilit tsamani, dan juga menunda harga ila ajalin majhulin, kepada waktu yang tidak diketahui. Fahal hadan nahyu, ini pertanyaannya. Ini mulai masuk permasalahan ini sini. Apakah larangan ini yubtilu sababiyatil uqud, bisa membatalkan sebabnya akad-akad, di musabbabatiha kepada akibatnya, maksudnya kepada akadnya, fatakunu batilatan, maka ada akad tersebut menjadi batal, la tunqilu milkan, tidak bisa memindahkan kepemilikan, wala tuthbitu haqqan, dan tidak bisa menetapkan satu hak. Qala bidzalika ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih berkata tentang hal ini, maksudnya bidzalika tentang itu, maksudnya tentang batalnya akad tersebut. Tapi lakinna Abu Hanifah wa ashabahu, tetapi Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-muridnya Abu Hanifah, nadharu fi dzalika nadharan, memandang dalam permasalahan itu satu pandangan daqiqon, yang rinci atau yang teliti. Faqalu, maka Abu Hanifah wa ashabu, Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata, ulama Hanafiyah, inna aqdal bai'i mathalan wada'ahu syari' li musabbibin, sesungguhnya akad jual beli misalnya itu diletakkan oleh syari', diletakkan oleh Allah dan Rasulnya, li musabbabin, sebagai satu yang untuk satu akibat untuk satu tujuan. Apa itu? Naqlul milki, yaitu memindahkan milik. Wan nahyu min ajli sifati, dan adapun larangan min ajli sifati itu karena alasan sifat al-makruhati, yang dibenci, yang tidak diinginkan, maksudnya yufidu hurmatal mubasyarati, itu bisa memberikan keharaman secara langsung. Wala munafata bainas sababaini,
tidak ada yang menafikan atau tidak ada pertentangan antara dua sebab. Falyakun likullin minhuma atharuhu, maka hendaknya ada bagi salah satu dari kedua sebab itu atharnya. Wa yakhruju bihadan nadhari bai'un naqilun lil milkiyati, maka keluarlah dengan pandangan ini satu perdagangan yang bisa memindahkan kepemilikan. Wa haramun fi anin wahidin, dan juga haram dalam satu tempat. Illa annahu mushtaratu li ifadatil milkiyati, hanya saja mereka Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mensyaratkan untuk ifadatihil milkiyah, memberi faedah kepemilikan, mensyaratkan husul al-qabdi, akan hasilnya serah terima. Wasammu al-bai'a bihadza syakli fasidan, dan mereka menandakan jual beli dengan bentuk ini fasidan, sebagai sesuatu yang rusak. Wa qalu innahu yajibu 'alal mutabayyani ayyataradda, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang terlibat jual beli, penjual dan pembelinya maksudnya, itu ayyataradda izalatan, hendaklah dia melihat izalatan di atarin nahi, untuk menghilangkan atharnya larangan. Fa idza lam yaf'ala, apabila keduanya tidak melakukan, wa tasarrafa al-mushtari fil mabi'i, dan orang yang beli itu sudah mentasarrufkan atau menggunakan barang yang dijual, fahuwa mutasarrifun fi milkihi, maka dia sudah menggunakan miliknya, alladzi istafadahu minal bai'i, yang sudah dia ambil dari perdagangan. Wa yaquluna inna lam nasri fi dzalika bi muqaddari, sungguhnya kami tidak berjalan dalam permasalahan ini dengan pendapat akal saja. As-sarfu bi muqtadar ra'yi sarfi, akal yang digunakan saja. Bal wajadna syari'ah nafsahu qad salaka hadzal tariq, tapi kami mendapati bahwa syari' Allah dan Rasulnya ini dalam dirinya telah menempuh jalan ini. Fit talaqi, dalam talak. Fa inna talaqa min at-tasarrufat syar'iyyah, karena sesungguhnya talak itu termasuk juga tasarruf syara', termasuk juga akad, atau termasuk juga peristiwa syar'iyyah allati wada'at li halli uqdatiz zawjiyyati, yang diletakkan untuk halalnya akad suami istri. Waqad amara yakuna fi qubulil indati ay fi tuhrin lam yamassaha fihi, dan sungguh telah memerintahkan bahwasannya ada dalam diterimanya iddah itu boleh diterima dalam masa suci, fiturin, dalam masa suci, lam yamassaha, yang tidak menyentuhnya si laki-laki akan perempuan, fihi, di dalam masa suci tersebut. Wa talaqul haid manhiyun anhu, maka tolaknya orang yang haid itu dilarang. Wa ma'adzalika fa inna ibna Umar lamma fa'ala dzalika amarahu Nabi, maka ketika itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini ketika melakukan cerai dalam masa tidak suci, maka Rasulullah memerintahkannya, amrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuraji'ah imratahu, agar rujuk kepada istrinya, wa'tad bitilkat taliqati, dan juga mengambil iddah dengan bitilkat tatliqati, dengan talak tersebut, allati hasalat, yang sudah terjadi. Wa zawju haidun, sedangkan istrinya itu sedang haid. Wa hadza dalilun ala anna nahya ala anit tasarruf asy-syar'iyyi liqtiranihi bi sifatil makruhin la yarfa'u sababiyatahu. Ini dalilnya bahwa sungguhnya larangan dari tasarruf atau dari suatu muamalah syariat meskipun dibarengi dengan sifat yang tidak diinginkan, itu la yarfa'u sababiyatahu, tidak bisa mengangkat sebabnya. Wa hadza kalamun wajihun fir raddi ala man yaquluna bil i'tidal bit talaq. Ini adalah ucapan atau pendapat yang jelas untuk menentang atau untuk menolak orang yang berpendapat bahwa bahwa i'tidal bit talaq, bahwa jumlah atau bilangan-bilangan tolak al-manhiyu anhu, yang dilarang, wala yaquluna bil i'tidal bil bai'i, dan mereka tidak berpendapat tentang bilangan-bilangan dalam jual beli al-manhi anhu, yang dilarang. Idhuma fil waqi'i sawa, dua-duanya jual beli dan talak itu sama, menjadi nadhari, dari satu pandangan. Lakinnahu la yatajihu didu ahli dhahiril ladina yatraduna al-qawla fi jami' tasarrufati syar'iyyah idza naha anha
wa yaquluna la ya'taddu biha la ya'taddu biha. Ini ada perbandingan pembahasan kita yang lalu itu tentang bagaimana nahi atau larangan, bagaimana sebuah larangan dari Rasulullah apakah bisa kita hukumi haram atau hanya sekedar makruh saja. Nah, kemudian ada pokok permasalahan yang dibawa oleh musannif, oleh pengarang, bagaimana satu larangan apakah bisa membatalkan satu akad atau enggak. Contoh yang diambil di sini oleh musannif, contoh akad jual beli itu adalah sebuah akad yang memindahkan kepemilikan nilai kepada penjual dan juga memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Saya jual motor misalnya sama Faisal, maka kepemilikannya itu jadi motornya jadi milik Faisal, harganya jadi milik saya. Kan begitu kalau dagang. Jadi memberikan kepemilikan kepada pembeli dan juga nilai atau harga kepada penjualnya. Apakah ini akad yang seperti ini bisa terus berlangsung kalau ternyata jual belinya itu dilarang atau haram? Larangan dalam jual beli diantaranya adalah kalau ada ribanya, atau boleh jadi nggak ada ribanya tapi ada harga yang tidak sesuai antara sekarang dengan harga nanti yang ditunda. Jadi yang disebut dengan jual beli dua harga, ya, dua jain yang punya dua harga, itu dilarang. Gimana kalau seperti itu? Ini jual beli udah jadi, udah terjadi dan udah hasil, tapi ternyata dalam akad itu ada sesuatu yang diharamkan. Apakah itu bisa membatalkan kepemilikan si pembeli dan juga bisa membatalkan kepemilikan uang untuk si penjual? Menurut ulama masyhur, ulama jumhur, menurut banyak ulama batal. Jadi itu motor harus saya ambil lagi ya Mas Faisal, dan duitnya harus dibalikin lagi karena batal kalau ada ribanya. Namun menurut Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafi yang lainnya tidak batal. Menurut Abu Hanifah, apa dasarnya? Dasarnya seperti talak atau cerai. Dasarnya seperti talak atau cerai. Pernah satu waktu Rasulullah itu mengetahui bahwa sahabat Ibnu Umar ini menceraikan istrinya di masa haid. Istri itu nggak boleh dicerai di masa haid, saudara, nggak boleh, haram. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau menurut cerita yang ada di sini, maka itu cerainya tetap jadi. Cerainya tetap jadi, itu udah masuk masa iddah, jadi jatuh talaknya. Tapi Rasulullah bilang kepada Ibnu Umar, rujuk lagi. Nah, kemudian kalau udah rujuk lagi kan berarti enggak, maksudnya sebelum rujuk kan berarti udah terjadi itu cerainya. Orang disuruh rujuk, kalau disuruh rujuk berarti udah jadi cerai. Atas dasar ini berarti meskipun di dalam masa haid diceraikan tetap jadi, nggak batal dan tetap jadi talaknya atau cerainya tetap jatuh. Begitu juga atas dasar pandangan ini ulama Hanafiyah berpendapat akad jual beli yang di dalamnya itu ada riba atau ada sesuatu yang memang dilarang oleh syara, kalau sudah terlanjur terjadi maka tetap tidak batal. Barangnya ya tetap jadi milik pembelinya, nilai atau uangnya itu tetap milik penjualnya. Ini perbedaan pendapat tentang nahi atau larangan. Bagaimana larangan Rasulullah kemudian oleh para ulama diambil hukum, istimbatnya para ulama berbeda-beda. Di antara ulama yang agak berbeda untuk kasus ini, untuk kasus akad di mana akadnya itu terdapat sesuatu yang diharamkan, yang berbeda adalah ulama Hanafiyah mengatakan tidak batal. Jadi tetap kalau udah terlanjur jadi miliknya pembeli, ya udah jadi miliknya pembeli barang itu. Harganya juga jadi miliknya penjual. Ini perbedaan ulama dalam mengambil hukum, padahal dasar hadisnya sama semua. Dasarnya sama, cuma pemahamannya itu bisa berbeda istimbatnya. Ini boleh jadi karena perbedaan, tentu perbedaan pandangan dan juga perbedaan sumber-sumber lain yang diterima oleh para imam mujtahid. Sumber-sumber lain, Imam Malik
itu dikenal sebagai ahlul hadis karena memang sumber hadisnya banyak sekali dan memang hidupnya beliau di Madinah. Imamnya Madinah waktu itu Imam Malik. Imam Abu Hanifah hidupnya tidak di Madinah, jauh dari para sahabat, walaupun ada cuma sedikit, adanya di Baghdad. Imam Abu Hanifah di Irak. Di Irak ada sahabat cuma dikit. Ya kalau sahabat dikit kan berarti hadis yang diriwayatkan dikit. Nah, atas dasar banyaknya hadis yang diterima oleh para mujtahid, maka muncul perbedaan ketetapan hukum. Padahal sama-sama hukumnya atau hadisnya itu dasar hadis yang pokok itu sama, tapi hasil atau produk hukum yang dikeluarkan itu bisa beda antara satu mazhab dengan mazhab lain. Satu itu. Kedua, kemungkinan juga perbedaan produk hukum atau ketetapan hukum dari para mujtahid itu juga karena menimbang konteks zaman dan juga konteks zaman dan juga tempat pada waktu itu. Disesuaikan dengan tempat dan disesuaikan dengan zamannya. Kalau yang disebut dengan konteks itu dua, yaitu zamannya dan juga tempatnya. Tentu tempat, kenapa? Iya, tempat. Tentu tempat yang di Irak beda dengan tempat yang di Madinah. Imam Malik malah memutlakkan bahwa semua kebiasaan Ahlul Madinah itu boleh dijadikan dasar hukum atau boleh kita ikuti, meskipun nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, meskipun nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tapi untuk penduduk Madinah saat itu ya, saat Imam Malik itu kan muridnya tabi'in. Nah, jadi meskipun tabi'in yang melakukan, maka tetap boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Amalu ahli Madinah namanya. Perbuatan penduduk Madinah, yaitu tabi'in, muridnya para sahabat, itu Imam Malik mutlak membolehkannya. Gara-gara apa? Ya gara-gara konteks itu, konteks tempat. Karena tempat itu juga mempengaruhi keputusan atau mempengaruhi istinbat hukum. Imam Syafi'i di kaul jadid di Mesir, kaul qadimnya di Irak, kaul qadimnya di Irak. Waktu di Irak, Imam Syafi'i tidak menyatakan bahwa ada air mustamal, itu nggak ada. Air mah cuma dua, kalau nggak suci mensucikan, ya air najis udah gitu aja, nggak ada air mustamal. Ya barangkali karena di Irak airnya nggak sebanyak di Mesir, mungkin ya, barangkali kata saya begitu. Nah, begitu kaul jadidnya di Mesir, kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa air ada juga namanya air mustamal. Ini perbedaan tempat, konteks tempat ini bisa membuat perbedaan hasil hukum atau produk hukum. Mana tadi itu? Wa min ajli dzalika la ya'tadduna bi talaqil haid. Dan karena alasan itu maka mereka ulama Hanafiyah tidak menganggap bi talaqil haidi dengan talaknya orang yang perempuan yang masih haid, talaknya perempuan yang haid, li'annahu manhiyun anhu, karena sungguh itu dilarang. Wa yut'inuna fi sihhati ma yuthbituhul awwalun. Dan mereka yut'inun itu menyerang dalam sahnya apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu, min anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil i'tidad bitilka tatliqah, bahwasannya Rasulullah memerintahkan untuk membilang-bilang atau menghitung kepada talak itu, allati hasalat min Ibni Umar, yang hasil dari Ibnu Umar. Kebanyakan ulama ini menyatakan bahwa Ibnu Umar itu meskipun dia mentalak dalam masa haid tetap dihitung sebagai tatliqah atau dihitung sebagai talak satu. Maka disuruh rujuk, tapi tetap hitung. Nah, adapun ulama Hanafiyah ini enggak. Ini mengatakan bahwa itu tidak sah, maka tidak dihitung sebagai talak satu. Itu perbedaannya. Famin dzalika annallaha amara bi kitabatid daini. Ini contoh kasus lain tentang mencatat hutang piutang. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.